Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah biidnillah birridhaillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan bisa bertemu lagi untuk berdakwah melalui pendidikan. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, siswa-siswi kita di lembaga pendidikan Al-Falah ini, dan juga sahabat-sahabat guru di bumi, Bapak Ibu wali murid di bumi, dan juga seluruh pemimpin-pemimpin di bumi dan warga bumi ini, mudah-mudahan mendapatkan iman dan takwa yang kokoh, menjadi pribadi yang soleh dan solihah, dan juga mendapatkan akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan dapat berprestasi yang tertinggi, yaitu jaya di dunia sampai di akhirat, dan terbebas dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa untuk menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Kita masih ingat fangki, Allah memberikan fisik kepada kita yang baik, akal yang baik, nafsu yang baik, dan juga kolbu yang baik. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertafaqquh fiddin, Allah jadikan hati-hati kita kolbun salim, kolbul Quran. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita simak tip jaga hati tetap bersih. Menurut Imam Al-Ghazali, banyak amalan-amalan yang dapat menjaga kebersihan hati, lisan, dan perbuatan kita.
Jadi kalau amalan-amalan ini kita laksanakan dengan dasar iman yang kokoh, ilmu yang nafi, amal yang soleh, kemudian ikhlas, kemudian istiqomah, fa insyaallah kita akan mampu menjadi orang-orang yang punya teguh pendiriannya. Kita akan mampu diberikan Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, sehingga kita mampu untuk berjalan berdakwah di jalan yang benar dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hati kita untuk senantiasa lurus di dalam Shiratal Mustaqim dan tidak cenderung kepada jalan-jalan yang keji dan mungkar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hindari KDFMM, yaitu kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan yang akan menyeret manusia dan jin ke dalam api neraka apabila dia tidak mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama caranya adalah agar hati kita tetap bersih. Satu, segerakan ibadah wajib. Ibadah wajib sering dibatasi waktu, seperti pelaksanaan sholat, puasa di bulan Ramadan, bahkan haji yang hanya berlaku di bulan haji saja. Untuk itu, ketika sudah memasuki waktu dan mampu, segera tunaikan, jangan ditunda-tunda. Jadi janganlah kita ini sebagai orang yang beriman dilarang menunda-nunda kebaikan. Selama kita ini mampu, mari kita langsung laksanakan, jangan menunda-nunda. Kerjakan amal-amal yang baik. Setelah selesai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya agar kita mampu untuk melaksanakan, melangkah kepada amal-amal soleh yang lainnya. Diharapkan agar amal-amal ibadah kita semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin baik, lama-lama tambah baik, lama-lama tambah berkah atas pertolongan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perbanyak ibadah sunnah. Hukum sunnah sendiri bermakna bila dikerjakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan rugi bagi seseorang yang menuju tangga ketakwaan sempurna. Ibadah sunnah takkan disepelekan. Setelah kita mampu mengerjakan sholat yang wajib dengan khusyuk, dengan daim, dengan istiqomah, dengan setia, mari kita tingkatkan kekhusyuan kita. Mari kita senantiasa menjaga jangan sampai kita terpleset di dalam perbuatan keji dan mungkar. Karena ibadah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berdakwah dengan Al-Quran dan sholat dapat menghindarkan diri kita dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45
Mudah-mudahan ngaji kita, tafakuh fiddin kita, dzikir kita, amal-amal ibadah sunnah kita dapat menyempurnakan iman dan takwa kita semakin bersemi, semakin tumbuh, semakin berbuah dan kokoh adanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 14 ayat 24, 25 dan 27 di surat Ibrahim. Yang ketiga adalah perbanyak zikir. Berzikir merupakan salah satu ibadah mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya berzikir di tengah-tengah kesibukan, sesudah sholat dan sebelum tidur. Dan sesudah tidur, mau makan kita berdoa, selesai makan kita berdoa. Pokoknya aktivitas kita harus disertai dengan doa, diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita mendatangkan keberkahan dan kesuksesan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering dzikir diucapkan, baik lisan maupun dalam hati, insya Allah hati kita akan terjaga dan semakin tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Yang keempat adalah ingat kematian dan pendek angan-angan. Mengingat mati bukan berarti meminta kematian disegerakan, melainkan mempersiapkan bekal amal soleh saat kematian menjemput. Kematian datangnya pasti, kapan dan dimanapun kita berada, tidak kita ketahui. Kita tidak boleh banyak berandai-andai. Beramal soleh sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Andai kaya, banyak bersedekah. Andai sehat, rajin ke masjid. Tinggalkan yang namanya berandai-andai itu. Jadi marilah kita berdzikrul maut, yaitu mengingat mati di dalam hidup ini. Buka surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar dan sholat. Mudah-mudahan SDA, sholat kita khusyuk, sholat kita setia dan rajin berdoa dengan tulus ikhlas dan senantiasa bertafakuh fiddin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan hidup kita semakin terarah, akhirnya kita mendapatkan hidayah, selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hilangkanlah andai-andai itu, karena itu adalah bisikan setan yang akhirnya menimbulkan sebuah penyakit yang namanya al-wahn. Apa al-wahn itu? Al-wahn adalah cinta kepada dunia dan isinya dan takut mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu bergembiralah kita apabila di dalam hidup ini kita punya dzikrul maut, sehingga segala perbuatan kita pada saat kita melaksanakan kehidupan, kita sedang bekerja dengan giat, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Akan tetapi pada saat kita bertaubat, berzikir, mendekati Allah Subhanahu wa taala, sholat, baca Al-Quran dan lain-lain, seakan-akan kita akan mati besok. Oleh karena itu marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita yang baik, dan Allah membimbing kita agar kita senantiasa kuat di dalam menjauhi segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, hindari riya.
Perkara hati adalah perkara yang sangat sulit dijaga, terutama masalah ikhlas. Seseorang bisa jadi mencari dunia bertopengkan agama, sedangkan agama menjadi korban untuk dunia. Awalnya ikhlas, tapi di pertengahan niat tercampuri riak dan tidak berusaha melawan. Orang yang riak pahala, amalnya akan sia-sia dan tidak bernilai. Makanya hati-hati, orang yang beriman takwa itu ia rajin beristiqomah, selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Sementara orang-orang munafik, dia beramar ma'ruf tapi dia nyambi mungkar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya dibutuhkan selain kita beramar ma'ruf, kita harus beramal ma'ruf, yaitu amal yang soleh, yang tardohu, yang senantiasa kita laksanakan. Senantiasa beriman takwa, senantiasa berwasiat di dalam kebenaran, dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang keenam, hindari jalan masuk setan. Di antara dengan menghindari marah dan syahwat, tidak dengan dengki dan tamak, tidak kenyang dengan makanan sekalipun halal dan bersih, tidak berburu-buru tanpa mengonfirmasi persoalan, tidak mengumpul-ngumpulkan segala macam harta, tidak mengumpul-ngumpulkan segala macam harta kekayaan, tidak bakhil dan takut miskin. Oleh karena itu, semuanya itu akan hilang. Coba nanti dibaca surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayatnya 19 sampai 35. Orang-orang yang senantiasa sholatnya itu daim, sholat setia dan khusyuk, mereka akan dihindarkan dari segala keluh kesah, segala kebakhilan, segala perbuatan keji mungkar. Mereka akan hilang kalau kita senantiasa sholat dengan daim. Tidak fanatik terhadap madhab dan hawa nafsu, dan tidak mendengki lawan dan melecehkannya, tidak buruk sangka terhadap kaum muslimin, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak sombong, tidak cinta kedudukan dan kepemimpinan, tidak musyrik dan riak, dan tidak dengki. Jadi intinya, kalau kita sebagai orang yang beriman takwa, apapun yang kita laksanakan itu adalah ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jadi pemimpin baik, dipimpin juga baik, baik sebagai presiden baik, baik sebagai menteri baik, TNI baik, Polri baik, apapun, jika di dalam hatinya ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tidak ada iman dan takwa di dalam hatinya, maka jadi apapun kita tetap jelek. Jadi pemimpin juga jelek, jadi warga bumi juga jelek, jadi apapun jelek. Kelihatan jelek, tidak kelihatan yo jelek. Namanya orang jelek, itulah kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin yang harus kita jauhi dan kita hindari, karena itu adalah perangkap-perangkap iblis untuk agar umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak bisa menjadi umat yang terbaik, tapi menjadi umat yang terbalik. At-Taubah ayat 67 sampai 70, dan yang terbaik adalah At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa untuk diri kita, untuk seluruh siswa-siswi kita di lembaga pendidikan Al-Falah ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah,
yang hatinya hati yang bersih, yang hatinya senantiasa disinari oleh Al-Qur'anul Karim. Para guru-gurunya juga baik, bapak dan para wali, bapak ibu wali murid juga baik, dan seluruhnya umat Islam mudah-mudahan dijadikan hatinya menjadi hati-hati yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi kita ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, baik bagaikan baiti jannati, penduduknya orang-orang yang beriman takwa. Apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Saba ayat 15, surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8, surat Ghafir ayat 8 dan 9. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga besar kita serta siswa-siswi kita adalah min ahlil jannah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan beriman takwa dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.